Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Pada kesempatan kali ini, kita akan mencoba untuk mengangkat topik mengenai tata laksana diabetes mellitus pada populasi khusus. Dalam hal ini adalah pada pasien diabetes mellitus dengan lanjut usia. Seperti kita ketahui, ada beberapa hal penting mengapa populasi lanjut usia ini atau kita sering sebut dengan geriatrik ini memiliki suatu tempat tersendiri dalam tata laksana diabetes. Yang pertama terkait dengan populasinya yang meningkat. Ada lebih dari 25% ya lansia yang memiliki diabetes dan 50% dari lansia yang mengalami apa yang kita sebut sebagai prediabetes. Dan pada populasi geriatri atau lanjut usia ini resikonya akan menjadi lebih tinggi oleh karena rentan terhadap kecacatan, kemudian kehilangan massa otot, penyakit penyerta, dan juga kematian dini. Dan untuk itu maka pada pasien dengan geriatrik ini atau lanjut usia ini diperlukan pendekatan yang bersifat komprehensif, yang menyeluruh, yang membutuhkan suatu evaluasi medis, psikologis, fungsional, dan sosial yang dilakukan secara menyeluruh. Untuk itu diperlukan suatu screening atau penapisan yang tepat, oleh karena screening komplikasi diabetes pada lansia harus disesuaikan dengan evaluasi yang secara berkala untuk juga lebih mengoptimalkan pengobatan. Ada dua poin paling tidak mengapa kita menjadikan populasi lanjut usia ini menjadi suatu yang khusus. Yang pertama terkait dengan fungsi kognisi. Kita tahu bahwa usia lanjut dengan diabetes mellitus itu memiliki resiko tinggi terjadi penurunan kognitif, terjadi disfungsi eksekutif, kehilangan memori, dan juga demensia, apakah itu Alzheimer ataupun gangguan vaskulernya. Kemudian tata laksana diabetes yang tidak cukup adekuat menyebabkan glikemik yang buruk dan durasi diabetes yang lama itu akan memperburuk fungsi kognisi tersebut. Kemudian belum lagi penyakit penyertanya terkait dengan risiko kardiovaskularnya seperti hipertensi, kolesterol, maka itu akan meningkatkan risiko demensia. Kemudian untuk itu diperlukan screening rutin di mana direkomendasikan lansia yang di atas atau sama dengan usia 65 tahun dianjurkan untuk dilakukan screening seperti mini mental state, kemudian mini COG dan MOCA. Ada beberapa instrumen yang bisa digunakan untuk menilai fungsi kognisi pada pasien dengan usia lanjut tersebut. Nah, kemudian yang berikutnya terkait dengan strategi perawatan. Karena rencana perawatan pada pasien-pasien dengan lanjut usia ini harus disederhanakan, terutama juga bagi individu dengan gangguan kognitif tersebut. Kemudian selain fungsi yang sebelumnya, yang berikutnya adalah terkait dengan risiko hipoglikemia. Karena kita tahu bahwa pada pasien dengan usia lanjut ini maka seringkali pola makan tidak teratur. Kemudian penggunaan obat antidiabetik terutama golongan insulin sekretagogue ataupun insulin tersendiri itu akan meningkatkan risiko hipoglikemia. Belum lagi penurunan fungsi ginjal yang progresif dan juga penurunan kognisi tersebut sehingga akan meningkatkan risiko dari hipoglikemia. Sehingga dibutuhkan pencegahan seperti misalnya evaluasi terkait dengan kesadaran hipoglikemia dan juga pola makan. Kemudian kita bisa menggunakan alat prediksi risiko seperti Kaiser Hypoglycemia Model dan kita menyesuaikan terapi farmakologis itu untuk meminimalkan kejadian hipoglikemia. Dan kita tahu bahwa risiko dan pencegahan maka di tengahnya adalah individualisasi daripada target. Secara umum kita mengatakan bahwa target kendali untuk pasien-pasien diabetes itu adalah kurang atau sama dengan 7% untuk HbA1c-nya. Tapi untuk populasi usia lanjut ada beberapa penyesuaian. Kalau kita lihat di sini bahwa pasien-pasien dengan usia lanjut geriatri itu juga ada kategorinya. Yang pertama misalnya kalau kita lihat ada elderly, orang tua geriatri yang relatif karakteristiknya adalah healthy. Oleh karena dia hanya sedikit ya penyakit-penyakit kroniknya, kemudian kognitifnya masih berfungsi dengan baik dan fungsional statusnya juga cukup baik sehingga secara rasional maka kita memerlukan suatu life expectancy yang lebih panjang. Untuk kelompok yang ini yang kita sebut sebagai healthy elderly ini maka targetnya antara 7 sampai dengan 7,5 untuk
kendali HbA1c, di mana kendali untuk gula darah puasa antara 80 sampai 130, kemudian blood pressure kurang dari 130 sampai dengan 80. Kemudian ada kelompok geriatri yang memiliki kompleks atau intermediate, ya kita masukkan oleh karena ada multiple coexisting chronic illness. Jadi ada penyakit-penyakit kronik yang lebih daripada 2, ya. Jadi atau kemudian juga bisa adanya gangguan daripada activity daily living. Jadi gangguan misalnya tidak bisa menyediakan makanannya sendiri atau mempunyai kesulitan di dalam hal yang seperti menyetir, mengemudi dan lain sebagainya. Maka ada comorbidity ini menyebabkan respon terhadap kendali glukosanya itu lebih loose, lebih longgar. Kita katakan di sini adalah kurang dari 8%. Kemudian ada kelompok lagi kelompok geriatri yang lebih banyak lagi masalah kesehatannya, very complex dan kendali poor healthy-nya ya. Jadi life expectancy-nya kita anggap itu tidak terlalu panjang, sehingga untuk kelompok ini yang mempunyai juga banyak hal keterbatasan dalam activity daily living-nya, disarankan untuk tidak menggunakan A1C sebagai patokan, tapi lebih berpatokan kepada kadar glukosa darah, di mana antara 100 sampai 180 untuk fasting, dan untuk bedtime glucose antara 110 sampai dengan 200 dengan tekanan darah kurang daripada 140/90. Jadi itu ada pengelompokan terkait dengan kategorisasi daripada usia lanjut atau elderly tersebut. Nah, kemudian coba kita lihat apa yang bisa kita kerjakan terkait dengan tata laksana non-farmakologi. Terkait dengan intervensi gaya hidup, maka lansia dengan diabetes itu rentan terhadap penurunan kekuatan otot, kualitas otot, dan juga kehilangan massa otot yang lebih cepat, sehingga dapat menyebabkan sarkopenia atau kita sebut juga osteopeni. Kemudian kita lihat tadi ada individu yang frail, ya, frail yang rapuh, maka pada individu yang frail atau rapuh ini, maka intervensi gaya hidup itu berfokus pada nutrisi yang optimal dan peningkatan fungsi. Bagaimana misalnya dengan mengurangi waktu sedentari, kemudian pencegahan disabilitas mobilitas, dan penurunan frailty. Jadi selain HbA1c-nya menjadi lebih longgar, tidak harus di bawah 7, maka pada kondisi individu yang frail ini atau rentan atau rapuh, maka intervensi gaya hidupnya kita berfokus pada nutrisi yang optimal dan peningkatan fungsi kesehariannya. Sedangkan pada orang yang usia lanjut, yang non-frail, yang tidak rapuh atau tidak rentan, maka intervensi intensif itu bisa memberikan manfaat yang cukup lebih baik terkait dengan berat badan dan kardiovaskular, sekaligus juga meningkatkan kualitas hidup. Bagaimana dengan farmakoterapi? Ada beberapa pengobatan seperti misalnya metformin. Ya, metformin memang pilihan pertama dan dia aman digunakan pada GFR di atas atau sama dengan 30. Itu harus menjadi satu bahan pertimbangan untuk memilih atau tetap memberikan metformin. Kemudian disarankan untuk melakukan pemantauan vitamin B12 pada penggunaan metformin yang jangka lama. Kemudian penggunaan thiazolidinedion itu harus digunakan dengan sangat hati-hati, terutama pada lansia dengan risiko gagal jantung, osteoporosis, edema makula, karena akan juga meningkatkan risiko terkait dengan fall atau jatuh dan juga patah tulang. Kemudian golongan obat sulfonylurea itu memiliki risiko untuk hipoglikemia, ya, meningkatkan risiko untuk hipoglikemia, apalagi menggunakan sulfonylurea seperti glibenclamid yang memiliki durasi kerja yang panjang, sehingga pada populasi usia lanjut ini disarankan untuk menggunakan, kalau memang diperlukan sulfonylurea yang kerjanya relatif pendek. Kemudian bagaimana dengan incretin base, ya, seperti DPP-4 inhibitor itu memiliki efek samping minimal dan juga risiko hipoglikemia yang rendah. Kemudian dia terkait dengan risiko kardiovaskular juga tidak meningkatkan atau mengurangi risiko kardiovaskular. Sedangkan incretin base yang GLP-1 reseptor agonis itu memiliki manfaat kardiovaskular yang signifikan. Sedangkan kalau SGLT2 inhibitor itu memberikan manfaat kardiovaskular dan juga untuk ASCVD, tapi pada pasien-pasien dengan lansia harus hati-hati terkait dengan risiko dehidrasi, sehingga harus dipastikan bahwa asupan cairannya cukup memadai. Ini ada beberapa karakteristik daripada tingkat kesehatan pasien diabetes yang usia lanjut untuk kita mempertimbangkan apakah obatnya dikurangi atau dilakukan modifikasi. Semuanya terkait kepada HbA1c yang menjadi
targetnya. Jadi tidak diharamkan dalam tanda petik untuk mengurangi obat atau bahkan memberikan suatu kombinasi dengan obat yang lainnya untuk lebih meminimalkan. Pertama, meminimalkan jumlah obat, ya, kemudian juga ujung-ujungnya adalah untuk menghindari risiko efek samping yang didapatkan dari penggunaan polifarmasi, termasuk juga penggunaan insulin. Karena penggunaan insulin pun juga bisa kita lakukan di eskalasi atau perubahan dosis yang lebih banyak ke menurunkan. Jadi seperti misalnya diagram ini menunjukkan suatu simplifikasi insulin, di mana kalau insulin basal bisa dipertimbangkan untuk pemberiannya dirubah dari bedtime ke morning, ya, karena risiko terkait dengan hipoglikemianya. Kemudian dilakukan titrasi insulin basal berdasarkan gula darah puasanya dengan target gula puasa seperti yang disampaikan di slide saya ini. Kemudian kalau prandial insulinnya juga dilakukan adjusting atau penyesuaian dosis. Tujuannya memang adalah untuk mengurangi resiko hipoglikemi. Jadi bagaimana pada pasien-pasien yang usia lanjut kita berusaha menerapkan simplifikasi dari insulin. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini, bagaimana tata laksana diabetes pada usia lanjut. Mudah-mudahan ini bisa memberikan manfaat. Ikut terus update dari YouTube channel kami, Endometa Indonesia, dan jangan lupa follow juga Instagram kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.